Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Nia Dahnia. Ada juga Teh Sri Yustiani serta Imel Wanda Hamidah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang resensi buku. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian resensi secara etimologi. Kata resensi berasal dari bahasa Belanda. Resensi dalam bahasa Inggris dikenal review. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin revidere atau recens, yang artinya melihat kembali, menimbang atau menilai. Secara terminologi, suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. Tujuan resensi adalah menyampaikan kepada pembaca apakah sebuah buku atau hasil karya itu patut mendapatkan sambutan dari masyarakat atau tidak. Dasar resensi: untuk memberi penilaian secara objektif atas sebuah hasil karya atau buku, penulis harus memperhatikan dua faktor. Pertama, penulis resensi harus memahami sepenuhnya tujuan dari pengarangan aslinya. Yang kedua, ia harus menyadari maksud membuat resensi tersebut. Unsur-unsur resensi: judul resensi, data buku, membuat pendahuluan, tubuh atau pernyataan buku resensi. Yang terakhir, penutup. Tujuan resensi buku: menyampaikan informasi kepada pembaca apakah sebuah hasil karya patut mendapatkan sambutan yang baik atau tidak. Yang B, menunjukkan kepada para pembaca apakah sebuah buku layak untuk dibaca. C, memberitahukan kepada pembaca perihal buku-buku baru atau ulasan kelebihan atau kekurangan buku tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imel Wanda Hamidah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan poin selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu tentang struktur resensi. Struktur resensi terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu identitas. Identitas di sini mencakup tentang judul, pengarang, penerbit, kota terbit, tebal buku, dan ukuran buku. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi biasanya berada dalam paragraf pertama dan selalu memaparkan tentang penghargaan atau kelebihan buku yang diresensi. Dan yang ketiga yaitu sinopsis. Sinopsis biasanya memaparkan atau menggambarkan ringkasan buku yang diresensi. Dan yang keempat yaitu tentang analisis. Analisis biasanya memaparkan tentang keberadaan unsur. Unsur apa sih? Unsur seperti penokohan, alur, dan tema. Dan yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi biasanya memaparkan tentang kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi. Nah, poin selanjutnya yaitu syarat dan kriteria buku yang harus diresensi. Yang pertama, buku itu harus baru karena media massa memetikan aspek aktualitas. Dan yang kedua, buku tersebut harus baik. Artinya baik di sini bermutu atau berkualitas. Dan yang ketiga, buku tersebut harus penting atau layak untuk dibaca bagi pembaca dan masyarakat sekitarnya. Dan yang keempat yaitu buku yang diresensi harus relevan atau berhubungan dengan konflik-konflik atau aspek kehidupan. Nah, lanjut ke poin yang selanjutnya yaitu manfaat resensi. Manfaat resensi yang pertama bisa mengasah intelektual kita dan bisa memahami lebih dalam buku yang diresensi tersebut. Dan yang ketiga, kita bisa direkrut oleh penerbit untuk meresensi selalu jika kita telah produktif meresensi. Dan yang terakhir yaitu kita akan mendapatkan penghasilan jika hasil resensi Anda
dipublikasikan di media massa. Nah, masuk ke resensi ilmiah. Resensi ilmiah itu apa? Musfah berpendapat, resensi ilmiah adalah resensi yang menggunakan acuan atau rujukan tentang keilmuan ilmiah serta menggunakan kata-kata yang resmi dan dipaparkan selengkap-lengkapnya. Adapun ciri-ciri resensi ilmiah, yang pertama, bukunya tentu saja harus berupa ilmiah. Yang contohnya makalah, buku pelajaran, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Dan yang kedua, resensi ilmiah harus mengumpulkan data atau informasi serta pengetahuan tambahan untuk menguatkan resensi tersebut. Dan yang poin ketiga, resensi ilmiah pasti menggunakan bahasa yang baku. Terima kasih. Mungkin poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada resensi ilmiah populer. Resensi ilmiah populer ini banyak mengangkat atau memilih buku-buku yang ringan dan cenderung banyak diminati oleh generasi muda. Wijana menyatakan bahwa tulisan-tulisan ilmiah populer lazimnya menggunakan ragam bahasa yang sedikit santai. Resensi ilmiah populer biasanya membicarakan tentang ilmu pengetahuan dengan teknik penyajian yang sederhana mengenai kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah ciri-ciri resensi ilmiah populer. Ciri-ciri resensi ilmiah populer adalah: 1. Buku yang digunakan adalah buku-buku yang ringan dan banyak diminati oleh generasi muda, seperti novel, cerpen, atau komik. Yang kedua, berisi tentang ilmu pengetahuan yang disajikan sederhana dan membicarakan tentang kehidupan sehari-hari. 3. Menggunakan ragam bahasa yang sedikit santai. Selanjutnya adalah perbedaan resensi karya ilmiah dan resensi karya ilmiah populer. Resensi karya ilmiah menggunakan kaidah keilmuan dan rujukan atau acuan sebuah teori, serta menggunakan ragam bahasa yang baku dan dipaparkan secara lengkap. Sementara itu, resensi karya ilmiah populer tidak menggunakan rujukan atau acuan dan hanya memaparkan bagian yang menarik saja, juga ragam bahasa yang sedikit santai. Kesimpulannya adalah, dalam meresensi karya tulis, pasti menilai kekurangan dan kelebihannya, dengan tujuan pembaca dapat merangsang hasil karya tersebut. Untuk meresensi sebuah karya tulis, perlu adanya langkah-langkah dan dasar-dasar untuk meresensi sebuah buku, yang mana semua itu saling memahami sepenuhnya tentang isi buku yang akan diresensi. Dalam meresensi juga terdapat penggunaan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Terdapat juga pokok-pokok yang menjadi sasaran dalam meresensi buku, yang mana salah satu dari sasaran itu adalah mengulang tentang kekurangan dan kelebihan buku tersebut, membuat judul semenarik mungkin dan betul-betul mencerminkan isi buku, termasuk hal yang paling penting dalam sebuah resensi, termasuk juga mencantumkan identitas buku yang menutup biasanya dengan memberikan saran atau sasaran sebuah buku yang diresensi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.